Halo para kulikers semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi para kulikers yang hobi tentang kue, boleh ya kunjungin channel Jengkulik. Para kulikers, hari ini kalau lagi cuaca panas-panas begini nih kulikers, enaknya makannya segar-segar nih kulikers. Salah satunya yaitu dessert. Dessert yang paling enak lagi makan panas-panas gini yaitu salah satunya puding kulikers. Nah, siapa nih di sini kulikers yang suka bikin puding? Apalagi kalau pudingnya divariasi-variasi seperti bikin puding lapis ya kulikers. Nah, cuma para kulikers nih, siapa nih para kulikers di sini yang sering menemui kesusahan atau kesulitan membuat puding lapis yang cantik, yang lapisnya rapi dan anti gagal. Nah, jadi para kulikers nih, di episode kali ini Jengkulik mau memberikan tips untuk para kulikers yang ingin membuat puding lapis agar hasilnya itu rapi, tidak berantakan, dan hasilnya itu memuaskan banget deh kulikers puding lapisnya. Jadi para kulikers yang pengen tahu tips-tipsnya, tonton video Jengkulik sampai selesai ya. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja mulai. Untuk ke tips yang pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu kulikers untuk bahan-bahan yang akan kita pakai. Jadi kita cek dulu nih satu persatu bahan-bahan yang akan kita pakai dalam membuat pudingnya. Terus takaran-takarannya. Dan kita pastikan kulikers yang bahan yang mau kita butuhkan ini beserta takarannya itu sudah pas dan sesuai. Jadi jangan sampai nanti kulikers itu kekurangan. Nanti lagi setengah buat tiba-tiba bahannya kurang. Nanti kulikers keluar dulu ke warung dulu, beli dulu bahan yang kurangnya itu nanti akan membuat si adonan pudingnya ini kulikers atau agar itu nanti akan berpengaruh karena menunggu kelamaan ya. Jadi usahakan kulikers sediakan sesuai dengan takaran untuk membuatnya. Jadi sesuai resep ya, disediain bahannya. Oke kulikers, itu adalah tips yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk tips yang kedua ya, yaitu kita dapat menuangkan lapisan yang kedua, yaitu pada saat lapisan dasar atau lapisan yang paling pertamanya sudah berkulit ya kulikers. Mungkin para kulikers sering menemukan kesulitan kapan sih harus menuangkan lapisan yang keduanya. Waktu kapan nih yang tepat nih buat nuangin lapisan keduanya. Jadi para kulikers bisa nuangin lapisan keduanya setelah lapisan yang pertamanya itu sudah berkulit ya kulikers. Nah, biar kulikers tahu nih maksudnya berkulit itu kayak gimana sih. Jadi pada saat kulikers tekan lapisan pertamanya itu, dia tidak terlalu keras adonannya. Cuman walaupun dia masih agak lembek-lembek gitu, tapi dia sudah cukup set dan sudah stabil adonannya kulikers. Jadi kalau kita tekan memang agak lunak tapi dia kokoh. Nah itu baru namanya bagian dasarnya sudah berkulit. Jadi saat itulah kulikers bisa menuangkan lapisan untuk yang selanjutnya. Nah jadi para kulikers harus menuang pada saat lapisan pertamanya sudah berkulit. Tapi kalau misalnya para kulikers tidak nunggu sampai lapisan pertamanya berkulit nih kulikers, itu akan rentan membuat adonannya itu menyatu. Apalagi kalau puding lapisnya itu udah beda warna. Nah itu bisa kacau banget deh kulikers, nanti bisa menyatu dan hasilnya itu aneh banget. Warnanya jadi tercampur semua. Jadi memang kalau membuat puding lapis ini ya kulikers, kalau mau hasilnya bagus pun kita juga harus sabar ya kulikers. Karena memang harus dikerjakannya perlapis-perlapis seperti itu. Nah itu adalah tips yang kedua kulikers. Sekarang kita langsung ke tips yang ketiga, yaitu pada saat ingin menuang lapisannya kulikers, kita juga harus menuangnya secara perlahan-lahan ya kulikers. Karena lapisan dasar yang tadi paling bawah itu ya kulikers, lapisan pertamanya kan itu sebenarnya belum terlalu keras, dia hanya baru berkulit. Jadi itu sangat rentan kulikers. Kalau misalnya kita tuangnya tidak perlahan-lahan, akan membuat hancur si lapisan pertama. Jadi kita tuang perlahan-lahan sampai kalau bisa sih tuangnya perlahan-lahan kulikers. Walaupun terkadang nih lapisan itu kan ada yang tebel, ada yang tipis. Apalagi kalau di saat lapisan kedua itu porsinya lebih banyak. Jadi kita harus tuangnya perlahan-lahan banget
karena dia lebih berat kan. Jadi kita harus perlahan-lahan. Dan untuk para kolikers nih, kalau misalnya pada saat menuang adonannya lapisan atasnya itu kurang rata kolikers bisa ratakan dengan sendok ya, perlahan-lahan juga, agar nanti lapisan bawahnya tidak pecah ataupun rusak. Dan biar kalau misalnya itu kita harus ratakan dengan sendok biar rata, agar hasil pudingnya itu sama besar per lapisnya. Jadi seperti itu ya kolikers untuk tips yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk tips yang keempat adalah kolikers, kalau misalnya mau menuang adonan yang selanjutnya nih kolikers jangan tunggu sampai adonannya itu keras ya, karena itu sebenarnya itu teknik yang salah. Jadi kita harus menunggunya itu pada saat lapisannya jangan sampai keras banget, jadi cukup sampai yang berkulit tadi ya kolikers. Karena kalau misalnya nanti kita tunggu sampai adonannya itu keras, itu bisa membuat si lapisan kedua itu sebenarnya tidak menempel dengan yang pertama. Jadi usahakan jangan sampai keras baru dituang adonan, itu tidak boleh ya kolikers. Dan selalu hindari hal seperti itu. Jadi biar nanti hasil puding lapis kita itu semakin cantik. Dan untuk tips yang kelima yang terakhir adalah kita memasak adonannya nih kolikers, membuat adonannya itu sebaiknya per lapis. Jadi misalnya untuk per lapis 1 kita butuh berapa, kita buat dulu untuk lapis 1 dulu, nanti baru disusul sembari nunggu berkulit kita bikin lagi yang lapis kedua. Dan pastikan nih kolikers jangan tunggu sampai keras kita tuang lapisannya, dan jangan juga masih lembek kita tuang juga, itu juga tidak boleh ya. Dan pastikan juga tadi seperti tips yang pertama, untuk bahan membuat lapisnya itu sudah tercukupi, jangan sampai ada yang kekurangan untuk takarannya. Jadi itu nanti kalau misalnya kolikers ada yang kurang nih, nanti akan memakan waktu dalam membuat proses pudingnya juga. Jadi ingat kita buatnya per lapis aja, agar nanti adonannya itu juga tidak keras. Kalau kolikers bikinnya banyak-banyak dalam satu waktu, ternyata nanti itu bisa membuat sisa adonannya keras, jadi terbuang juga sayang juga kan kolikers. Jadi secukupnya saja sesuai dengan takaran. Oke kolikers, itu adalah tips-tips yang bisa kita pakai agar hasil puding lapis kita itu rapi, sama rata, dan hasilnya memuaskan. Jadi para kolikers nih, untuk membuat puding lapis ini selain memerlukan tips-tips tadi, kita juga harus memerlukan kesabaran juga ya kolikers, agar hasilnya maksimal juga. Dan harus ada teknik-teknik yang cekatan juga, yang harus hati-hati dan tidak tergesa-gesa juga. Jadi kalau para kolikers nih, kalau misalnya tergesa-gesa nanti hasilnya akan kurang maksimal juga. Dan pengennya cepat-cepat kelar, cepat-cepat jadi, itu juga tidak boleh. Kita harus mengikuti aturan main dari membuat puding juga ya kolikers. Oke kolikers, itu adalah tips-tips yang bisa Jengkulik bagikan. Semoga video ini bisa membantu para kolikers semuanya ya. Dan terima kasih juga kepada para kolikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan untuk para kolikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe ya channel Jengkulik, like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke tetangga kolikers juga boleh loh, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari channel Jengkulik. Dan para kolikers jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar tahu kalau ada uploadan dan video terbaru dari Jengkulik. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya kolikers? Jadi para kolikers nih yang mau request bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya. Atau para kolikers yang mau punya pertanyaan atau yang mau sharing cerita juga bisa tulis di kolom komentar juga. Oke kolikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi ingat ya kolikers, jangan lupa untuk tungguin terus video Jengkulik di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Oke kolikers, sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya ya. Terima kasih.